Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala SMA Negeri 1 Kota Tebing Tinggi, yang saya hormati Ibu Wakil Bidang Kurikulum SMA Negeri 1 Kota Tebing Tinggi. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan sehingga kita bisa beraktivitas pada hari ini. Salawat dan salam kepada Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapat syafaatnya di yaumil akhir kelak. Baik, terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru yang sudah hadir pada hari ini di ruang keluarga SMA Negeri 1 Kota Tebing Tinggi dalam rangka diseminasi budaya positif di SMA Negeri 1 Kota Tebing Tinggi oleh calon guru penggerak angkatan 9 Ibu Agustina Salimah Yuli SPD MPD. Selanjutnya, untuk membuka acara ini kami mintakan kata sambutan sekaligus membuka acara diseminasi budaya positif ini oleh Bapak Kepala SMA Negeri 1 Kota Tebing Tinggi. Kepada Bapak kami persilahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita sekalian. Yang saya hormati Ibu Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, yang saya hormati Bapak Ibu Guru serta kami beserta diseminasi informasi positif di SMA Negeri 1 Kota Tebing Tinggi ini teristimewa buat calon guru penggerak yang berada di samping kanan saya ini, Ibu Agustina Salimah Yuli, yang dalam hal ini sebagai pemateri dalam paparan diseminasi positif. Pertama, marilah kita kembali memanjatkan puja dan puji syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana atas limpahan rahmat taufik serta hidayahnya, bahkan atas izin dari dunia juga kita dapat berkumpul di ruangan ini untuk melaksanakan satu kegiatan positif, yakni kegiatan diseminasi positif dalam rangka salah satu tugas yang diemban oleh calon guru penggerak. Salam beri salam juga disampaikan dari junjungan besar kita dan Muhammad Rasulullah SAW. Insyaallah yaumil akhir kita mendapatkan syafaatnya. Amin. Bapak dan Ibu serta peserta diseminasi yang saya hormati, sebelum kita sampai kepada kegiatan ini secara inti atau konten yang positif, kita harus tahu dulu apa itu diseminasi. Karena ada diseminasi, ada workshop, ada bimtek, itu hampir bersamaan tapi maknanya berbeda dan kontennya juga berbeda, kegiatannya otomatis juga berbeda. Diseminasi ini merupakan penyebaran informasi positif tentunya, yang notabene ini wajib disampaikan oleh pemateri kepada peserta, dan diharapkan nantinya juga peserta diseminasi tersebut bisa membiasakan dan bisa menginformasikan kepada halayak
masyarakat kecil, masyarakat luas, terutama di lingkungan satu pendidikan SMA Negeri 1 Perguruan Tinggi yang sama-sama kita cintai. Itu makna atau arti daripada destinasi. Jadi hal apapun yang sifatnya positif, yang barangkali tidak semua mendapatkan, harus diinformasikan secara keseluruhan. Bapak dan Ibu saudara sekalian, kegiatan-kegiatan yang senada seperti ini biasa dilakukan oleh pemerintah kita, baik itu pemerintah pusat dalam skala nasional, dalam hal ini pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten kota. Oleh sebab itu kepada kita semua, apalagi yang saat ini merupakan zamannya digitalisasi, ya, zaman digitalisasi ini tentunya penyebaran informasi positif itu atau destinasi positif itu harus dilakukan secara masif dan rata. Nah, kita tentunya berarti yang sudah mendapatkan informasi positif itu harus bisa menyampaikan kepada orang lain. Dan bagi yang belum, kita harus sering-sering mencari informasi-informasi tersebut agar bisa untuk bekal pribadi juga untuk disampaikan kepada orang lain. Jadi utamanya kepada anak-anak kami, pada siswa dan siswi yang dalam hal ini tentunya yang masih banyak harus menggali informasi-informasi positif yang nantinya bisa untuk melangkah ke depan supaya setiap aktivitas yang dilakukan itu bernilai positif. Itulah sebabnya pemerintah melakukan kegiatan-kegiatan yang berbau informasi-informasi positif yang alhamdulillah sekarang ini apabila ada informasi-informasi negatif itu sudah mulai diredam. Tidak semuanya itu diterima, haruslah mendapatkan filter yang jelas dan tegas. Nah, sebab itu kita patut bersyukur dan berterima kasih sebagai warga negara Indonesia yang pada hari ini pemerintah kita melalui Kementerian Pendidikan, Ristek dan Teknologi selalu berupaya dan berusaha untuk menampilkan tenaga pendidik atau guru supaya mendapatkan wawasan yang luas melalui misalkan calon guru penggerak, kemudian ada calon guru praktik dan lain sebagainya. Nah, itu adalah merupakan satu upaya-upaya yang diberikan kepada kita sebagai tenaga pendidik, juga sebagai tenaga kependidikan tentunya untuk meningkatkan kompetensi kita sebagai tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan dalam melayani kepada masyarakat khususnya di bidang pendidikan. Dan kepada Ibu Agustina Sriwayuni tentunya kami berharap mencari informasi-informasi yang akurat dan tajam bagaimana pengembangan nanti pendidikan kita ini, apalagi nanti kalau Ibu sudah menjadi guru penggerak, enggak calon guru penggerak lagi,
Kami doakan itu. Saya sebagai kepala sekolah itu mendoakan Ibu Agustina Sayori ini untuk nanti bisa menjadi guru penggerak, nggak lagi CPP lagi sudah, ya sudah GP. Artinya juga coba nanti biasa kepada bapak dan ibu guru yang ada di sekolah kita, bisa pendidikan SMA, Liga 1 dan Liga tinggi, untuk mengajak supaya mengestafetkan, ya kan, supaya mengestafetkan bahwa guru penggerak ini sudah beberapa angkatan. Nanti ada, ini kan angkatan ke-9 ya, ke-9, nanti ada angkatan ke-10. Itu supaya ada pengganti dari Ibu Agustina Sayori yang mengikuti jejak dari Ibu Agustina Sayori. Dalam hal itu tentunya Ibu Agustina Sayori bisa untuk menginformasikan kepada teman-teman guru yang lainnya bahwa di proses pembentukan guru penggerak itu memang melelahkan tapi menghasilkan. Itu ya, jangan malah menang-menang banyak kali, susah kali gitu ya kan. Jangan, tapi memang itu rumit, tetapi asik gitu. Buat di situ proses calon guru penggerak menghasilkan. Dulu pernah saya terbitkan itu fisika itu asik. Saya pernah terbitkan itu di skor sidang energi ya, energi itu pernah saya. Walaupun sebenarnya anak-anak tidak begitu respon gitu, tapi saya buat itu supaya seperti juga nanti buat ini bisa menginformasikan kepada teman-teman kita. Jadi saya pikir ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan acara kegiatan ini yang kita lakukan yaitu diseminasi positif, budaya positif kepada kita semua ini berjalan dengan baik. Karena budaya itu tidak ada 3-4 yang ada di rumah, positif dan negatif, namanya budaya. Ya, maka kita tinggalkan budaya-budaya negatif, mari kita song-song budaya-budaya positif untuk menyongsong tentunya Indonesia emas gitu. Indonesia emas. Ya tentunya ini khusus buat anak-anak sekalian. Kalau kami ini barangkali saya sudah nggak ada di dunia ini, sudah nggak ada di dunia ini. Bisa jadi juga ini Pak Jamigo juga sudah nggak ada di dunia ini, karena itu masih ada berapa tahun lagi? Ya belum tentu. Kalau saya minta sama Allah itu, baik kalau saya tanya kata Allah, kata Tuhan, kalau dulu yang meninggal itu Pak Jamigo, saya bilang, kalau dulu kan Pak Jamigo biasanya. Atau saya belakangan ya Allah, Pak Jamigo saja, kira-kira gitu. Tapi kan nggak mungkin seperti itu. Sunatullahnya adalah yang tua dulu. Jadi yang pasti gitu ya kan. Itu tentunya dengan izin Allah adalah yang mudah-mudahan itu sunatullahnya. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini berjalan dengan baik. Dan juga ada informasi barangkali dari Ibu Indrawati sebagai Wakasek bidang kurikulum, dan nanti lebih lanjut oleh Ibu Agustina Sayori. Mari kita ikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. Ya, ini waktunya nggak lama, selesai sudah jadi. Barangkali ini saja. Mohon maaf atas segala kekurangannya dan terima kasih atas perhatian kita semuanya dan kesempatan untuk saya memberikan kata sambutan. Maka dengan mengharap izin dari Allah Subhanahu Wa Taala dengan ucapan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan diseminasi budaya positif di SMA Negeri 1 Kedaton Tinggi dibuka secara resmi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semuanya.
lagi Pak. Dua-dua. Horas. Jauh. Ahoy. Baik, terima kasih kepada Bapak Kepala SMA Negeri 1 Bukit Tinggi yang sudah menyampaikan kata sambutannya, juga sekaligus membuka acara diseminasi budaya positif ini. Jadi pesan Bapak, kita memang harus selalu mencari sumber ilmu melalui kegiatan diseminasi ini. Kemudian doanya semoga Ibu Agustina Sariwani segera lulus sebagai guru penggerak. Selanjutnya kami mintakan motivasi dan arahan dari Ibu Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum kepada Ibu Indrawati SPD MSC. Kami persilakan dengan hormat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala SMA Negeri 1 Bukit Tinggi, Bapak Prima SPD MSI. Yang kami hormati Bapak dan Ibu Guru beserta khususnya Adinda Agustina Sariwani sebagai calon guru penggerak di SMA Negeri 1 Bukit Tinggi. Yang kami sayangi dan yang kami banggakan anak-anak siswa-siswa SMA Negeri 1 Bukit Tinggi. Sebelumnya marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya sehingga pada hari ini kita masih bisa melaksanakan aktivitas kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai abdi negara dan pelayan pendidikan. Kemudian terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak dan Ibu Guru beserta anak-anak kami semuanya yang sudah memenuhi undangan kita pada hari ini untuk terlaksananya acara diseminasi budaya positif oleh salah seorang guru kita yaitu Ibu Agustina Sariwani. Bapak dan Ibu Guru beserta anak-anak sekalian, di SMA Negeri 1 Bukit Tinggi, alhamdulillah sebenarnya kita sudah melaksanakan budaya positif, ya kan? Tetapi harus lebih diperkuat lagi apa yang sudah kita kerjakan itu supaya lebih diperkuat lagi. Nah, budaya-budaya positif yang masih belum kita laksanakan itu supaya kita laksanakan. Banyak sekali Bapak dan Ibu budaya positif yang harus dan dapat kita laksanakan. Dan antara lain adalah kerjasama di antara sesama guru, kerjasama di antara siswa, kemudian saling kepedulian, kemudian apalagi semangat di dalam bekerja baik sebagai bapak dan ibu gurunya maupun sebagai anak-anak, sebagai pelajar, semangat dalam meraih prestasi. Kemudian pembinaan karakter P5 yang sudah kita terapkan itu juga merupakan budaya positif Bapak dan Ibu. Nah, semuanya sudah berjalan dengan baik. Masih banyak lagi nanti mungkin disampaikan oleh Ibu Agustina Sariwani ini. Apa saja yang perlu untuk dikembangkan, diterapkan di sekolah kita ini. Bapak dan Ibu, anak-anak semuanya, dengan aplikasi dan penerapan budaya positif di sekolah kita itu sangat-sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan, menciptakan kebahagiaan, menciptakan kebersamaan, dan akhirnya adalah ujung-ujungnya meraih prestasi. Ya. Jadi budaya positif yang kita terapkan di SMA Negeri 1 Bukit Tinggi ini kita harapkan untuk bisa mendukung proses pembelajaran dengan baik, untuk bisa mengaktifkan kegiatan-kegiatan pembelajaran supaya berjalan dengan rasa bahagia, ya kan? Rasa bahagia, menciptakan kekompakan. Demikian Bapak dan Ibu. Alhamdulillah untuk SMA Negeri 1 Bukit Tinggi sudah ada beberapa calon guru penggerak. Kita doakan supaya mereka berhasil lulus sebagai guru penggerak, dan insya Allah sepertinya sudah ada bibit-bibit lain lagi yang bakal menyusul. Insya Allah nanti diharapkan Ibu Akhir Nisa silakan menyusul untuk CDP-nya. Kemudian nanti ayo yang lain, Bapak Rahmat, Bapak Jatiko, Ibu Marta, ya, guru-guru muda ini diharapkan untuk bisa mengikuti kegiatan calon guru penggerak ini. Karena harapan SMA 1 adalah kalian Bapak dan Ibu. Dengan aktifnya kalian sebagai guru penggerak, dengan semangatnya kalian untuk bisa membangun SMA Negeri 1
otomatis prestasi yang diharapkan untuk peningkatan kualitas SMA Negeri 1 itu insya Allah pasti berjalan dengan baik. Di bawah pimpinan Bapak Kepala Sekolah, Bapak Prayono, SPD MSI, ayo kita semangat meraih prestasi. Dan kepada Ibu Agustina Sriwayuni ini sebelum menjadi guru penggerak pun kita tahu bagaimana prestasi beliau ini, adinda tersayang ini termasuk guru teladan ini, guru yang pintar, guru yang semangat, kesayangan siswa. Maka wajarlah ketika jadi calon guru penggerak ini, ya semua sangat mendukung, yang mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Bapak dan Ibu, termasuk upaya yang kita lakukan ini mengumpulkan Bapak dan Ibu guru beserta anak-anak kami sekalian, ini termasuk budaya positif yang harus kita biasakan, yang harus kita laksanakan, saling mendukung untuk kemajuan sesamanya, saling mendukung untuk prestasi guru, prestasi siswa, akhirnya untuk prestasi sekolah. Demikian Bapak dan Ibu, mudah-mudahan acara diseminasi positif ini berjalan dengan lancar. Semua kegiatan-kegiatan di sekolah kita untuk mendukung pembelajaran berjalan dengan sukses. Akhirnya sekali lagi kami ucapkan terima kasih Adinda Agustina Sriwayuni yang sudah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Demikian, silakan kita lanjutkan, kita dengarkan paparan dari Ibu Agustina. Sekali lagi ucapkan terima kasih kepada Anda dan Bapak dan Ibu guru semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum Ibu Indrawati SPD MSC yang telah menyampaikan motivasi dan arahannya. Selanjutnya adalah doa pembuka. Kami mintakan kepada Bapak Ustadz Rahmat untuk menyampaikan doa pembuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, di mana doa yang saya pimpin ini sesuai dengan agama yang saya pimpin. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, guru-guru kami, di mana mereka telah mendidik kami dari kecil hingga besar saat ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, lancarkanlah kegiatan diseminasi budaya positif yang kami adakan pada saat ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatkanlah ilmu yang kami dapat pada kegiatan hari ini, agar kami nantinya bisa mempraktekannya di dunia nyata, baik itu di sekolah maupun di lingkungan kami masing-masing. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatkanlah ilmu yang kami dapat pada pagi hari ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Rahmat yang sudah menyampaikan doa pembuka. Selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Sontaria Silitonga. Kepada Ibu kami persilakan, dan kepada audiens kami harapkan untuk berdiri semua. Tanah tumpah darah.
Indonesia Raya. Selanjutnya adalah penyampaian diseminasi budaya positif di SMA Negeri 1 Program Tinggi yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak angkatan 9 Ibu Agustina Sariwahyudi SPD MPD. Pada Ibu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang saya hormati Bapak Kepala SMA Negeri 1 Tebing Tinggi, Bapak Paino SPD MSI. Yang saya hormati Ibu Wakil Kepala Bidang Kurikulum SMA Negeri 1 Tebing Tinggi, Ibu Idrawati SPD MSC, dan Bapak Ibu guru semua yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Terima kasih besar gunung besar hati saya melihat keberadaan Bapak Ibu di sini, juga kepada anak didik kami yang luar biasa telah mendampingi MEM di sini pada hari ini dalam kegiatan diseminasi budaya positif di SMA Negeri 1 Tebing Tinggi. Terima kasih Bapak Ibu. Sekali lagi saya dalam tugas diseminasi budaya positif ini modul 1.4 di kegiatan program pendidikan guru penggerak. Saya berharap dengan adanya ini Bapak Ibu sekalian termotivasi untuk gabung di calon guru penggerak angkatan 10 yang insyaallah Bu Hairun bisa ini dalam tes seleksi tahap kedua. Kemudian mungkin ada lagi calon guru penggerak angkatan 11. Di sini saya juga sangat mendukung Bapak Ibu sekalian untuk mengikuti kegiatan calon guru penggerak, dan saya berdoa bagi Bapak Ibu sekalian mungkin yang belum PNS atau ASN, saya berdoa supaya segera diangkat P3K atau bergabung ASN dan PNS seperti kami. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, inilah dia penerapan budaya positif di SMA Negeri 1 Tebing Tinggi. Next Nak. Oke, sebelumnya kita masuk ke kegiatan eksplitik dulu ya Bapak Ibu supaya nggak tegang. Ini insya Allah dipimpin oleh yang jagonya eksplitik, Bapak Apri Yusriono SPD. Kepada Bapak Apri dipersilakan dengan hormat Pak. Oke, selamat pagi. Lebih enak kita SBI-nya lebih gede. Mengapa kita tangan ke samping, burungnya terbang, tangan ke depan jika berenang, duduknya hati siap berdoa. Putar-putar tangan diputar, lulur-lulur tangan digulung, orang melingkar di pagar pundak, tangan kiri atas bawah siap berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, menjadi dua, bukan kemana. dua jari kiri, gabung menjadi empat, buat kamera cekrek. Tiga kanan, tiga jari kiri, gabung menjadi enam, buat menara kiri. Empat jari kanan, empat jari kiri, gabung menjadi delapan, buat telinga
saya mulai saja langsung presentasinya Bapak Ibu. Kita mulai dari pemikiran refleksi filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu Bapak Pendidikan Nasional Indonesia. Jadi menurut pemikiran KHD Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak. Karena kita tahu ya Bapak Ibu, anak didik kita ini beragam, unik dengan karakternya masing-masing. Tidak ada murid kita ini yang sama satu dengan yang lain. Bahkan saudara sekandung saja atau anak kembar sekalipun itu pasti berbeda satu dengan yang lain. Maka kita menuntut segala kodrat yang ada pada anak agar anak dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, guru hanya menuntut agar kodrat tersebut yang masih sama-sama dapat dipertebal dan mampu menumbuh kembangkan secara optimal dengan cara memperbaiki perilakunya. Dan apa sih itu budaya positif di sekolah? Jadi budaya positif di sekolah itu adalah pembiasaan hal-hal baik yang mencakup sikap dan perilaku maupun tutur kata dari seluruh warga sekolah. Jadi bukan hanya dari bapak kepala sekolah saja, bapak ibu wakil kepala, guru-guru atau anak murid, tetapi seluruh warga sekolah, mencakup mungkin bapak ibu cleaning service, penjaga keamanan, budaya di kantin. Jadi itu semua mencakup seluruh warga sekolah tanpa terkecuali yang berpihak pada anak agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang memiliki dan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ini yang lagi dikerjakan di kelas 10 ya Nak. Jadi proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Oke. Budaya positif itu dapat diterapkan dengan cara melaksanakan konsep-konsep ini. Jadi ada 5 konsep. Yang pertama, disiplin positif. Yang kedua, memahami motivasi perilaku manusia dengan hukuman atau penghargaan. Kemudian posisi kontrol seorang guru. Yang keempat, pembuatan keyakinan sekolah atau kelas. Ini kalau di kelas 10.1 sudah dibuat, jadi pembuatan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, hasil mufakat antara guru dan siswanya. Kemudian terakhir, nomor 5, penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Kita masuk yang pertama, yaitu disiplin positif. Jadi disiplin positif ini cara penerapan disiplin yang mendidik anak untuk mampu bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Ini kalau di kelas 11 sepertinya udah ada kesepakatan kelas, keyakinan kelas, ada pula dibuatkan nilai-nilai kebajikannya. Jadi disiplin positif ini sama dengan disiplin diri. Ini mampu mengontrol diri dalam setiap tindakan. Disiplin diri mampu membuat murid menyadari berdasarkan motivasi internal atau intrinsik dari dalam dirinya sendiri, bukan atas pujian atau bukan atas hukuman pihak luar atau eksternal. Kita masuk yang kedua, yaitu motivasi perilaku manusia. Jadi motivasi perilaku manusia ini ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini tingkatan terendah. Jadi kalau anak kami takut dihukum, makanya disiplin, ini adalah tingkatan terendah. Selanjutnya, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini tingkatan sedangnya kedua. Dan yang terakhir, ini tingkatan tertinggi. Ini adalah tingkatan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi makanya di sini disimpulkan motivasi jenis 1 dan 2 adalah berasal dari eksternal. Jadi
sebagai manajer, karena sebagai manajer lah seorang guru yang paling baik, paling tepat untuk para siswanya. Dari 50 sifat kalau seorang guru, sebaiknya kita para guru berperan sebagai manajer. Mengapa demikian? Karena guru mengerjakan sesuatu hal bersama-sama dengan siswanya. Itu tadi yang mulai dengan keadaan kelas, kesepakatan kelas. Jadi bukan peraturan kelas, bukan peraturan sekolah, tetapi kesepakatan bersama. Guru memotivasi siswa untuk bertanggung jawab atas segala perilakunya. Guru mendukung siswa untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh siswa tersebut. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif pada diri murid. Apa itu restitusi? Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga murid yang bersalah tadi sudah melakukan kesalahan bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Segitiga restitusi membantu siswa menjadi lebih memiliki tujuan yang jelas, disiplin positif, dan mampu memulihkan dirinya setelah berbuat kesalahan. Kita masuk ke 4, ini sudah kita lakukan, keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau keyakinan kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, mudah dipahami, dan harus diterapkan. Tentu saja harus dilaksanakan dalam lingkungan sekolah. Yang terakhir, 5, penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Sepertinya memang sudah mempraktekkan sama Adrian dan Kayla dari kelas kita, dialog segitiga restitusi. Jadi penerapan segitiga restitusi ini Bapak Ibu dalam menyelesaikan masalah, ini guru berperan sebagai manajer. Jadi fungsi guru sebagai manajer dengan menggunakan segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah melalui 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir, menanyakan keyakinan. Restitusi adalah proses yang menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga dapat kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui restitusi, guru dapat yang pertama membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan yang jelas, disiplin positif, dan memulihkan diri setelah berbuat salah. Yang kedua, membantu murid untuk jujur pada diri sendiri. Kadang jujur pada diri sendiri jauh lebih sulit daripada jujur kepada orang lain, ya. Dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Yang ketiga, memberikan penawaran, bukan paksaan. Baik, lainnya menstabilkan identitas. Jadi setiap orang, adapun dialog-dialog kita sebagai guru yang dapat dilakukan dalam fase menstabilkan identitas, kita dapat mengatakan kepada anak, setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan, nak. Tak ada gading yang tak retak, tak ada manusia yang tak pernah berbuat salah. Atau kamu bukan satu-satunya yang pernah berbuat ini. Ibu juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Atau kita bisa menyelesaikan ini. Atau kamu berhak merasa begitu. Di percakapan-percakapan yang bisa kita suguhkan atau lakukan di fase kedua, validasi tindakan yang salah, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal tersebut. Atau adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Atau kamu layak bangga pada dirimu sendiri karena telah melindungi sesuatu yang penting bagi dirimu. Terakhir, di fase ketiga, segitiga restitusi yang bisa kita lakukan dialognya kepada anak peserta didik kita, menanyakan keyakinan, yaitu apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati. Tentu aja dari nilai keyakinan atau kesepakatan kelas yang sudah disepakati bersama. Kamu ingin menjadi orang seperti apa, nak? Atau apa bayangan kita tentang kelas atau sekolah kita ini yang ideal?
kasih Bu Yuni atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Luar biasa presentasi yang sudah disampaikan terkait penerapan budaya positif. Jadi mungkin ini masih di modul 14. Banyak materi yang disampaikan di modul 14 ini. Hanya saja yang tinggal menjadi tugas dan tanggung jawab kita selaku guru mungkin dan seluruh warga sekolah adalah bagaimana teknik membiasakan, menerapkan budaya positif di sekolah. Terutama banyak hal yang mungkin dari teori di modul 14 ini yang sangat bertolak belakang dengan apa yang kita lakukan selama ini di sekolah. Salah satunya yang pertama adalah pada saat menyelesaikan sebuah kasus, kita biasanya langsung menanyakan bagaimana kejadiannya, kenapa kamu begitu, kenapa kamu melakukan kesalahan itu, dan ternyata itu adalah sebuah hal yang salah kalau menurut teori segitiga restitusi. Seharusnya kalau menurut segitiga restitusi kita tanya dulu apa hal tersebut, gitu ya. Kemudian tidak langsung menjudge kamu itu salah, yang kamu buat itu salah, itu sebenarnya tidak. Tapi kita tahu dulu latar belakang kenapa dia melakukan itu. Kemudian kita menanyakan ke dia apa yang akan kamu lakukan untuk perbaikan ke depannya. Nah itu jadi hal yang perlu kita budayakan di sini adalah menerapkan segitiga restitusi dalam proses menyelesaikan sebuah kasus atau permasalahan yang dialami siswa ataupun kasus yang dialami oleh rekan sejawat. Itu mungkin yang terkait dengan segitiga restitusi. Kemudian yang kedua mungkin hal yang saya sendiri sering salah melakukannya, bahwa sebagai seorang guru ternyata tidak boleh berperan sebagai teman. Ternyata hal yang paling baik itu adalah kita harus berperan sebagai manajer. Selama ini saya malah lebih sering menerapkan diri sebagai teman. Bahkan ada beberapa teman guru lagi yang menerapkan perannya bukan sebagai teman juga, tapi sebagai penghukum, dan ternyata itu tidak benar. Dan menurut budaya positif ini sama-sama kita ke depannya untuk menerapkan diri sebagai manajer dalam proses pembelajaran, bukan sebagai teman dan juga tidak sebagai posisi penghukum. Karena seperti yang disampaikan Bu Yuni tadi, memang faktor intrinsik ketika kita jadi teman ataupun jadi penghukum, maka yang muncul adalah faktor ekstrinsik. Kita berharap itu yang muncul adalah intrinsik ketika dia memberikan solusi terhadap masalahnya sendiri. Jadi bukan kita yang menerapkan apa solusinya, tapi anak sendiri yang menemukan solusinya. Mungkin yang paling saya ingin pertanyakan kepada Bu Yuni selaku presentasi hari ini, presenter hari ini, menurut Bu Yuni, dari beberapa tingkatan-tingkatan penerapan budaya positif di sekolah, budaya positif apa yang paling dasar yang harus kita mulai dari kita guru, pendidik, dan tenaga pendidik sekaligus seluruh warga sekolah? Tingkatan mana yang pertama kali harus kita mulai? Apakah ke siswa dulu, kita sebagai gurunya dulu, atau kita dengan orang tua? Mungkin itu tingkat mana yang pertama kali harus kita jalankan sampai akhirnya ke tingkat paling tinggi, yaitu diterapkannya seluruh budaya positif di SMA 1. Terima kasih Bu Yuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Fahri Nantiana Wahyuni SPD, atau lebihnya akrab kita sapa dengan Ibu Ririn, atas masukannya dan juga pertanyaannya. Saya coba di sini untuk menjawab. Betul Bu Ririn, saya juga mungkin kami memiliki background yang sama dengan Bu Ririn, jadi banyak kemiripan. Saya juga selama ini memperlakukan siswa itu salah posisi kontrol, Ibu Bapak. Saya memposisikan diri sebagai teman, karena saya berpikir kalau saya seperti teman kepada mereka, mereka akan mudah curhat dan dekat sama saya, dan saya berharap permasalahan siswa itu akan sampai di saya dan kita dapat menyelesaikan bersama-sama permasalahan itu. Tetapi ternyata setelah mengikuti program guru bergerak ini, saya tercerahkan, oh ternyata salah posisi sebagai teman, atau mungkin ada bapak ibu guru yang berposisi sebagai pemantau, penghukum, dan sebagainya. Itu salah juga, atau mungkin lebih salah lagi. Apa posisi yang tepat? Yaitu posisi sebagai manajer. Jadi kita pemimpin pembelajaran, transformasi perubahan pendidikan. Nah, kalau tadi menanggapi pertanyaan Bu Ririn, bagaimana Bu Yuni, apakah kepada siswa dulu, disiplin positif ini kepada siswa dulu, kepada orang tua siswa dulu, atau
Kalau menurut saya segala sesuatu itu akan lebih potensial atau lebih maksimal dampaknya jika kepada diri sendiri dulu kita terapkan. Berhasil di diri sendiri, barulah kita bisa ke, kalau menurut saya dulu perdana itu ke siswanya setelah kita menerapkan kepada diri sendiri. Baru kemudian ini juga sudah kita bahas kemarin di pendampingan individu dengan Bu Nisa, Bu Nirin, Pak Rahmat, mungkin ada juga Bapak Kepala. Kita wajib membina kerjasama atau komunikasi yang baik dengan orang tua siswa. Karena bagaimanapun kita dengan anak-anak kita ini, terutama kita guru SLTA, SMA, SMK, itu ketemu anak-anak kita sudah 15 tahun. Jadi karakter mereka ini pada umumnya telah terbentuk. Mungkin kalau guru di tingkat PAUD, TK, SD itu lebih bisa berpengaruh signifikan. Tapi kalau kita karena sudah 15 tahun, sudah akhir balik ya, kalau dalam agama yang saya ambil yakin di agama lain ada sebutannya sudah akhir balik, jadi sudah terbentuk karakter-karakter itu, sehingga kita perlu membina kerjasama yang baik juga dengan orang tua siswa. Minimal komunikasi, grup WA kelas, wali kelas dengan orang tua siswa itu adalah salah satu solusi yang dapat kita laksanakan. Betul kata Bu Nisa, ternyata orang tua siswa ini, kita mikir, oh mungkin kalau dulu orang tua SD aja yang senang anaknya dilaporkan, ternyata tidak. Orang tua SMA luar biasa sambutannya, antusiasnya ketika kita hanya melaporkan kegiatan anak, memotokan kegiatannya, terus kita posting di grup WA, itu orang tua siswanya langsung merespon dan berterima kasih. Bahkan kadang kita nggak lihat ini anaknya di mana posisinya, orang tuanya tahu lihat foto yang kecil-kecil itu, orang tuanya tahu posisi anaknya dan berterima kasih, hanya cuma dikirim foto atau kita berikan ini kegiatan anak bapak ibu hari ini, sangat berterima kasih, dan itu memang nanti langsung jangkrik terus ke wali kelasnya. Jadi dari diri sendiri, siswa kita, orang tua siswa, tentu saja dengan rekan sejawat. Tak lupa dukungan dari Bapak Kepala Sekolah pasti kami harapkan, karena nggak akan pernah bisa mampu tanpa dukungan atasan. Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, Ibu Indrawati ini adalah salah satu motivator, inspirator bagi kami yang muda-muda ini, termasuk saya juga Bu, yang sudah mungkin 20 tahunan mengenal Ibu. Baiklah, iya, terima kasih atas kehadirannya Bapak Kepala Sekolah, Ibu Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu guru semua, anak-anak yang membanggakan ya. Ibu Ayu Nisa yang telah bersedia sebagai MC, sukses di CGP Angkatan 10. Baiklah, saya akhiri acara diseminasi budaya positif di SMA Negeri 1 Tebing Tinggi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Agustina Saribahini yang sudah menyampaikan diseminasi budaya positif di SMA Negeri 1 Kota Tebing Tinggi. Semoga akan disampaikan beliau tadi dapat menjadi pencerahan bagi kita dan dapat kita lakukan penerapannya di kelas, terutama tadi segitiga restitusi ya, itu adalah sesuatu yang baru bagi kami yang belum menerima ilmu ini. Jadi terima kasih Ibu sudah menyampaikan ilmu barunya, mudah-mudahan dapat kita terapkan dengan menjalin kerjasama dari berbagai pihak. Selanjutnya adalah doa penutup. Kami mintakan kepada Bapak Jarniko untuk menyampaikan doa penutupnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya berdoa menurut agama Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ya Allah, pada pagi hari ini kami berkumpul di ruangan ini dalam agenda talabul ilmi ya Allah. Agenda ini ya Allah insya Allah akan mencerahkan hati kami ya Allah, akan menanamkan motivasi kepada kami ya Allah sebagai guru, sebagai pendidik
ini, kemudian agenda-agenda yang seperti ini ya Allah akan selanjutnya dilaksanakan. Untuk itu ya Allah, penyebaran ilmu seperti ini yang merupakan amal jariah bagi kami guru-guru ini, hendaknya selalu Engkau berikan keberkahan dalam agenda-agenda seperti ini ya Allah. Agenda-agenda seperti ini merupakan agenda-agenda yang sangat berguna bagi kami seorang guru atau siswa-siswa. Terkhusus ya Allah, turunkan keberkahan dalam acara ini, sukseskan para guru-guru SMA Negeri 1 Tebing Tinggi dalam mendidik murid-murid yang sangat kami cintai ini ya Allah. Pada akhirnya ya Allah, tiada daya dan upaya kecuali atas kehendak-Mu. Ampunkan dosa kami, dosa guru-guru kami, dosa seluruh pejuang-pejuang Republik Indonesia yang rela mengorbankan nyawa, harta, serta jiwanya untuk memerdekakan bangsa ini. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khashirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Jadiko yang sudah membawakan doa penutup. Baik, dengan disampaikannya doa penutup tadi, maka berakhir pula kegiatan diseminasi hari ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir. Mohon maaf saya dari protokol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ibu kesini. Salam guru penggerak. Bergerak, menggerakkan. Siapa kita? Mansa. Mansa pasti bisa. Oke. Siapa kita? Mansa. Mansa pasti bisa. Menempatkan buku pada sebuah rak, susunan rapi, indah tertata. Program pendidikan guru penggerak, puncak alur merdeka, aksi nyata. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Video kegiatan diseminasi budaya positif di SMA Negeri 1 Tebing Tinggi. Salam dan bahagia. Agustina Sariwahyuni, calon guru penggerak Angkatan 9, SMA Negeri 1 Tebing Tinggi, Kota Tebing Tinggi, Provinsi Sumatera Utara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.